tutorial cara membersihkan jamur di lensa Sigma 30 mili 1.4. Halo sahabat lensa, bertemu kembali di channel ini. Kali ini kita akan membuat tutorial cara membersihkan jamur di lensa Sigma 30 mili 1.4 buat mirrorless for Sony. Bagi yang punya jamur di lensa ini, kalau ingin membersihkan jamur di lensa ini sebaiknya jangan buka di bagian belakang, karena buat teman-teman yang mau coba belajar ini resiko banget kalau buka di bagian belakang. Dan boleh dikatakan lensa ini kita harus membuka di bagian depannya ini sampai dengan bagian depan, jadi dia nanti kita cabut, jadi dia tuh kurang lebih tuh 90% nya itu tuh sudah bisa kita bersihkan hanya dari depan ya. Jadi kalau di belakang ini dia cuma ada satu lapisan aja di balik ini, sama di atasnya diafragma itu ada satu optik. Nah kalau ada jamur di sana sebaiknya teman-teman nggak usah ikut tutorial cara membuka lensa ini. Kenapa? Karena itu nggak dapet dari depan tapi harus dari belakang. Nah kalau dari belakang nanti saya nggak enaknya teman-teman ikut bongkar lensa ini, ada yang komen nanti lensanya jadi rusak segala macam. Sekalian saya pun mau bilang kalaupun mau mengikuti ya resiko ditanggung sendiri. Ini kalau yang belum pernah dibongkar memang agak sedikit keras ya covernya ini, karena dia pakai sistem lem, jadi teman-teman gak usah puter. Kalau di rumah ada hair dryer atau apapun itu pemanas, silakan panas ini, jangan terlalu panas ya, dipanasin keliling sebentar aja. Nanti kalau dia udah mulai kebuka, masukin pinset seperti ini, tarik aja ke atas seperti ini. Nah seperti itu aja ya, dia pakai sistem double tip. Oke ya, selanjutnya silakan buka baut 4 ini, 1 2 3 4. Mungkin ada yang mau bertanya ini perlu ditandain atau enggak. Sebetulnya sih nggak perlu ditandain ya. Kenapa? Karena nanti kalaupun salah masangnya dia nggak sama rata. Tetapi daripada teman-teman kalau memang mau ditandain silakan, daripada nanti kebalik atau lama masukin ini, silakan tandain, terserah. Kalau memang nggak mau tandain juga nggak apa-apa. Ingat ya, putih ini ini kan ada warna putih ini di selongsongannya, ini ngadepnya ke depan sini nih tulisannya ini ya, jadi segaris begini posisinya. Kalau nggak mau ditambahin silakan begini, nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa, pilih sendiri. Silakan buka baut 4 ini. Silakan cabut ini. Oke, saya rasa bisa ya teman-teman. Kalau yang mau ngikutin ini gampang banget kok. Ini silakan dicabut, dia punya manual fokus. Teman-teman perhatikan besi ini pengunci optik bagian depan ini pengunci. Tapi sebelum teman-teman buka ini, teman-teman harus hafalkan posisi. Ini boleh dikatakan setelan kalibrasi ya, setelan ketajaman lensa ini. Jadi teman-teman jangan sembarang buka ini. Maksudnya dibuka tapi teman-teman nggak kasih tanda dulu. Jadi ada 2, 1, 2. Silakan teman-teman, ada cara ya, ada yang mau pakai cat warna putih juga boleh, ditotol begini ngadep ke atas 1, yang ini juga ngadep ke atas, 2 totol atau 2 titik tetap ngadep ke atas boleh. Atau ada yang mau pakai karter sedikit boleh diginiin
Pokoknya teman-teman silakan hafalkan posisi masing-masing dia punya setelannya ya. Jadi kalau teman-teman nggak hafalin posisinya, nanti lensanya jadi kurang tajam. Oke. Setelah teman-teman hafalkan posisinya ini, teman-teman boleh buka. Teman-teman silakan buka setelan kalibrasinya ini. Satu. Dia plastik seperti ini saja. Dua. Nah, setelah setelan kalibrasinya sudah lepas, teman-teman silakan lepaskan plat tipis ini ya. Ini penguncinya biar dia nggak bisa copot. Yang dua baut ini silakan dilepaskan. Oke. Sekarang teman-teman silakan tarik optik ini, nggak usah ditandain. Kenapa? Karena nanti posisi setelannya ini nggak bakalan salah. Jadi nggak usah dikasih tanda, nanti posisinya pasti akan seperti ini. Silakan teman-teman tarik keluar ini optik ini. Nah, oke. Setelah ini teman-teman silakan taruh seperti ini. Jangan seperti ini ya, karena ini sedikit keluar optiknya. Kalau teman taruh seperti ini, takutnya nanti baret. Nah, tadi yang saya bilang, kalau teman-teman bisa lihat jamur posisinya di optik paling belakang ini, kira-kira jamurnya ini di bawah ini satu tingkat. Nah, teman-teman gak usah bongkar bagian belakang. Kenapa? Karena teman-teman bisa bersihkan dari sini ya. Jadi ini dapat satu tingkat di bawahnya diafragma. Jadi teman-teman gak usah bongkar dari sini. Oke, silakan bersihkan. Kalau ada jamurnya di situ, dibersihkan. Saya lupa buat teman-teman ya, ada kemungkinan begitu teman-teman pas copotin ini posisi diafragmanya tertutup seperti itu. Teman-teman nggak usah dikulik-kulik secara paksa ya. Teman-teman masukin aja ke bodinya, ke bodi kameranya. Teman-teman hidupkan, posisi terbuka, nggak usah dimatiin, langsung cabut aja ya, maka dia akan terbuka seperti ini. Sebentar, sorry, ini baterainya habis. Langsung cabut aja. Jadi dia posisinya diafragmanya terbuka seperti ini. Silakan teman-teman bersihkan. Tadi saya sudah bersihkan. Setelah ini bersih ya sudah. Juga bagian sini juga dibersihkan. Ini bagian luar sekali ya. Jadi teman-teman bersihkan ini, bisa lihat nanti ada jamur di mana. Oke ya. Nah, kalau lensa ini jamurnya di sini. Ini saya bersihin juga sekalian deh. Oke. Teman-teman silahkan lihat sendiri dia punya optik, kira-kira masih ada jamur atau enggak. Kalau saya mau lihat dulu, ini masih ada jamur di sini, di satu lapisan ini. Tapi kalau yang sudah jamurnya cuma di sini aja ya sudah, nggak usah dibuka ininya ya. Ini ternyata jamurnya masih ada di bagian dalam.
lapisan pertama. Oke teman-teman, kalau ada yang jamur yang cuman bisa dibersihkan ya, bagian sini dan bagian sini sama optik ini saja. Jadi kalau teman-teman ada jamur di dalam ini namanya elemen group. Ternyata dia tidak bisa dicopot ya. Ini paten sama bodinya paten. Kecuali kita merusak dudukan ini, dan itu resiko. Kecuali dari sini saya berharap lensa teman-teman jamurnya cuma di sini sama di sini oke lah ya. Tapi lebih dari ini saya tidak akan mengajarkan buat ngerusak lensa ini. Ini pun saya mesti konfirmasi dulu sama yang punya lensa bahwa satu jamur lagi di balik optik ini itu nggak bisa dibersihkan, kecuali dia mau ini saya seset atau kita tarik, kita apa ya, kita bedel, istilah kita bedel itu dudukan ini kita rusak, kita tarik. Tapi saya berharap teman-teman lensanya tidak jamur di dalam ini. Oke ya, silakan bersihkan masing-masing lensanya. Oke buat teman-teman ya, mudah-mudahan lensanya masing-masing jamurnya nggak sampai di elemen paten. Sekarang kita pasang lagi. Sekarang kita pasang lagi ke bodinya. Nah, yang setelan kalibrasi tadi kan dua ini itu ketemunya di sini satu, di sini satu. Jadi begini posisinya. Nah ya teman-teman bisa lihat kan, 1 2, taruh aja. Nah dia udah sama rata begini, tinggal kita ikat. Biar buat amannya kita ikat dulu yang bagian apa, bagian bulatnya di bagian dalam. Silakan teman-teman pasang kembali posisinya seperti awal. Oke, sekarang kita kembalikan setelan kalibrasinya yang tadi teman-teman kasih tanda. Kita taruh lagi di sini 1. Kita setelnya nanti aja, yang penting pasang dulu. Nah ya, sekarang teman-teman silakan setel ini, kendorin dikit. Tadi teman-teman kasih tanda di mana, samakan saja tandanya. Sebentar, saya lihat dulu pakai kaca pembesar. Oke, yang berikutnya ini
Silakan teman-teman perhatikan lagi tanda kalibrasinya. Kalaupun nanti kurang tajam, silakan teman-teman setel ini pelan-pelan. Sekarang kita kembalikan manual fokus. Jadi manual fokusnya ini walaupun ini manual, tapi dia bekerjanya secara elektrik ya. Jadi dia yang menggerakkan manual motor AF nya ini sebetulnya sensor. Ini sensornya. Kita pasang kembali seperti ini. Yang bagian gigi-giginya di depan ya. Gerigi-gerigi ini di depan karena dia sensornya di sini. Jadi posisinya seperti ini. Yang mengkilatnya di bagian dalam. Nah begini. Oke, selanjutnya nah ini tadi yang teman-teman ngadep ke tulisan 30 mili. Cari warna putihnya ini ngadepnya ke sini, ke depan ke 30 mili. Cocokin aja lubang 2 ini, cocokin ke lubang 2 ini. Sah. Udah, kita pasang kembali bautnya seperti awal. Sorry, kurang tepat ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini tutupnya teman-teman silakan taruh lagi. Ini ada pinnya ya satu. Nah ini kakinya ini ada pin ini juga udah patah lagi. Jadi pinnya ini ketemunya di lubang ini nih, bolongan ini. Kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, silakan lihat hasilnya di kamera. Untuk ketajamannya, kalau dia nggak tajam, yang teman-teman perlu setel yang kalibrasi 2 tadi. 14. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Saya masih konfirmasi dulu sama orangnya bahwa masih ada jamur. Kalau dia mau saya bedel, saya bedel. Saya berharap lensa teman-teman semua udah normal. Jamurnya sudah bisa dibersihkan. Kira-kira seperti itu saja. Terima kasih yang sudah sub di channel ini. Kalau untuk yang mau servis silahkan. Untuk yang bertanya-tanya juga silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih dan sukses.